Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik mahasiswanya. Jumpa lagi kita dalam perkuliahan sistem tertanam pertemuan 4. Nah, di mana pertemuan 4 ini materi kita itu adalah mikroprosesor. Nah, di mana kemarin kita sudah bahas apa itu embedded system ataupun sistem tertanam, juga sekaligus apa saja persyaratan agar dia bisa dijadikan sistem tertanam ataupun embedded system. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang mikroprosesor. Oke, kita masuk materi. Jadi sebelum kita bahas apa itu mikroprosesor, ada hal penting terlebih dahulu yang harus kita pahami. Yang pertama itu bagian tiga bagian penting yang harus kita pahami dalam materi embedded system ini. Yang pertama itu ada yang namanya mikroprosesor, yang kedua ada namanya mikrokomputer, yang ketiga ada yang namanya mikrokontroler. Nah, masing-masing bagian ini memiliki kaitan antara satu dan yang lain, dan mereka memang masing-masingnya berbeda, baik itu mikroprosesor, mikrokomputer, dan mikrokontroler. Yang harus diperhatikan di dalam embedded system ini, yang pertama ada yang namanya mikroprosesor, yang kedua ada yang namanya mikrokomputer, dan yang ketiga ada yang namanya mikrokontroler. Nah, di mana masing-masingnya memiliki perbedaan dan masih memiliki saling keterkaitan antara satu dan yang lain. Ya, kalau kita lihat mikrokomputer itu versinya von Pacman itu setidaknya harus memiliki I/O unit, gitu ya, I/O device. Kemudian ada bagian processing dan ada uh, memory device, bagian memori. Nah, sedangkan mikroprosesor itu hanya ada di bagian processing. Ya, jadi di dalam mikrokomputer itu bagian processingnya itu adalah dari mikroprosesor. Nah, di mana di mikrokomputer itu sudah dilengkapi dengan ada penambahan I/O device, ada memory device. Nah, jika kesemuanya itu digabung, dijadikan satu, di dalamnya sudah ada mikroprosesornya ataupun processingnya, sudah ada I/O device-nya, sudah ada memory device-nya. Nah, itu dijadikan dalam bentuk kepingan IC, disebut sebagai mikrokontroler. Nah, jadi mereka masing-masingnya sangat berbeda, tapi masih memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Di mana dalam mikroprosesor, kalau sudah dilengkapi dengan I/O device sama memori, dia jadi mikrokomputer. Jika dia digabung jadi satu IC, dia disebut sebagai mikrokontroler. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan. Nah, untuk pendahuluan, jadi di sini ada cerita peranan elektronika di segala bidang menjadi semakin besar di abad ke-21 ini. Nah, sekarang abad berapa ini? Masih abad 21 kah atau abad 22 gitu? Nah, bermula dari penerapan rangkaian elektronika analog, kemudian digital, dan kini hampir semua peralatan menggunakan sistem mikroprosesor. Ya, jadi misalkan ada perangkat yang dekat dengan kita lah, contohnya ada HP, televisi, radio, mesin cuci, sampai ke instrumen ruang angkasa itu sudah menggunakan model sistem mikroprosesor. Banyak jenis prosesor telah dibuat dengan kemampuan dan fungsi yang berbeda, tetapi secara prinsip cara kerjanya sama. Perangkat keras dibuat menjadi semakin canggih, jutaan transistor yang didigitalkan di dalamnya ataupun ditambahkan di dalamnya. Miniaturisasi dimensi semakin ditingkatkan dengan kemampuan mengolah program yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan untuk aplikasi di segala bidang. Perkembangan perangkat lunak juga berkembang tak terbatas, akan hanya dibatasi oleh kemampuan imajinasi manusia saja. Nah, artinya seperti ini ya. Semakin manusia itu bisa berimajinasi, dia bakalan mampu menciptakan hal tersebut menjadi kejadian yang nyata. Nah, contohnya saja lah bidang robotika. Kalau dulu robotika itu hanya sebatas imajinasi seorang saja. Masih ingat kisah robotika itu diangkat dari kisah cerita, ya di mana ada sebuah mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa lelah, yang menyerupai manusia. Nah, akhirnya imajinasi orang tersebut
implementasikan dalam bidang robotika. Nah, semua seperti itu. Apapun yang ada di dunia ini, selagi bisa diimajinasikan, dan itu akan diusahakan bagaimana itu bisa terjadi. Ya, jadi dengan adanya kondisi pengembangan dari peran elektronika. Nah, kalau kita lihat mikroprosesor, ini ada pengembang mikroprosesor 8086, gitu, 8086, 8088, itu Intel pada tahun 1978 dan 1979. Ada yang 16 bit dan ada yang 8 bit. Nah, mikroprosesor 80186 dan 80188, jadi dia sudah menggabungkan semua fungsi mikroprosesor yang dari 86 tadi dan 88 tadi. Kemudian dia dapat mengeksekusi instruksi baru, ya extended extension set. Nah, mikroprosesor 80286 itu beroperasi lebih cepat dari 8086. Mikroprosesor 80386 dan 80386SX itu pertama kali mikroprosesor yang bekerja di 32 bit ataupun mikroprosesor 32 bit. Nah, mikroprosesor 80486, 80486SX itu terjadi di tahun 1989. Nah, perkembangan prosesor ini nanti ada tabelnya, jadi silakan adik-adik baca, silakan saudara baca di dalam tabel nantinya. Nah, kita masuk ke bagian sistem mikroprosesor. Jadi kalau kita berbicara apa itu sistem mikroprosesor, berarti ada dua gabungan, kata sistem dan kata mikroprosesor. Sistem itu kita sudah tahu sendiri adalah serangkaian elemen gitu ya, ataupun gabungan dari beberapa elemen atau komponen-komponen yang membangun suatu fungsi tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai sistem. Sedangkan mikroprosesor itu secara fisik adalah sebuah chip atau IC. IC itu adalah rangkaian yang chip rangkaian yang terintegrasi. Ya, mikroelektronika dalam paduan skala yang sangat besar. Nah, secara fungsinya, mikroprosesor didesain bekerja sebagai pelaksana instruksi atau program. Dialah yang bagian dari pengolah program, pengendali sistem, ya controlling, serta sebagai pusat pengolah data digital. Nah, sehingga dia dipanggil sebagai CPU, gitu ya, Central Processing Unit. Nah, kalau kita lihat mikroprosesor, itu istilah yang sebenarnya merujuk kepada CPU komputer digital yang secara pengertian diartikan secara umum. Nah, pertemuan pertama kemarin kita pernah kenal yang namanya General Purpose Computer. Itu digunakan sebagai komputer untuk tujuan umum. Agar sistem komputer bisa berjalan, maka harus ditambahkan memori, ya, karena dia tidak bisa bekerja sendiri, dia tersendiri dia, maka harus ada ROM dan RAM, serta sejumlah input, output device, seperti port data paralel, data serial, dan lain sebagainya. Nah, jadi komponen utama dari mikroprosesor itu, atau yang kita sebut sebagai CPU tadi, ada juga yang menyebutnya sebagai MPU, ya, microprocessor unit, atau central processing unit, atau prosesor saja. Kadang kalau kita sekarang kan sudah biasa menyebut prosesor. Jadi di sana ada bagian komponen utamanya, itu ada yang bagian central processing unitnya atau bagian microprocessor unitnya. Kemudian ada bagian unit memori yang berfungsi hanya untuk membaca, yang disebut dengan ROM, read only memory. Nah, kemudian ada lagi yang bagian read write memory, RWM, ya, ataupun bagian baca dan tulis. Unit masukan keluaran terprogram atau PO, programmable input output, serta ada pewaktuan, ada clock. Nah, inilah komponen utama dari sebuah prosesor. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, karena dia harus dilengkapi I/O, harus dilengkapi memori, juga ada pewaktuannya. Nah, kalau kita lihat bagian microprocessor unit atau MPU ataupun prosesornya, jadi dia sebagai CPU, prosesor ini bekerja dan melakukan fungsi dasar seperti fungsi logik dan aritmatik. Itu yang pertama. Ya, jadi dia berfungsi sebagai aritmatik dan logik. Apa itu fungsi logik? Itu ada AND, ada OR, source, PL, NEC, dan lain sebagainya. Itu fungsi-fungsi untuk logika. Sedangkan untuk fungsi aritmatiknya itu ada ADD, ada SUB, ADC, SBC,
INC dan DEC gitu ya. Nah, itu fungsi aritmatik. Ditambahkan, dijumlahkan, dan lain sebagainya. Nah, prosesor juga melakukan fungsi pengalihan data dengan menggunakan perintah move, load, exchange, pass, pop gitu ya. Jadi ada dua hal yang dikerjakan oleh si prosesor. Yang pertama itu fungsi dasar logik dan aritmatik, yang kedua melakukan pengalihan data. Nah, untuk sistem bus, ya kalau kita kenal dengan sistem bus itu berarti ada sistem untuk jalur perjalanan gitu ya. Nah, biasanya kalau yang pakai bus kan yang melakukan perjalanan. Jadi mikroprosesor berkomunikasi dengan unit memori, unit I/O itu menggunakan saluran yang disebut dengan bus. Ya, setiap mikroprosesor dilengkapi dengan 3 bus. Ada bus data, bus alamat, bus kendali. Ya, di mana masing-masing itu ada yang sifatnya dua arah, ada yang sifatnya satu arah, ya, ada yang hanya masuk dan keluar, ada yang hanya keluar gitu ya. Jumlah salurannya juga ada yang 8 bit, 16 bit dan lain sebagainya. Itu juga tergantung dari jenis mikroprosesornya. Nah, kalau kita lihat data bus itu perpindahan data antara CPU prosesor tadi dengan komponen luar yang terjadi pada bus data. Ya, yang konsepnya itu bidireksional. Kalau kita lihat tadi data bus di sini, itu ada masuk dan keluar, makanya dia disebut sebagai bidireksional. Jadi ini bisa terdiri dari 8, 16, 32, 64 atau lebih saluran yang dilakukan secara paralel. Ya, kalau kita lihat data bus itu ada di bagian di atas, ya, yang menghubungkan antara port I/O, Central Processing Unit ataupun bagian MPU tadi dan juga bagian memori. Nah, data bus itu caranya itu adalah CPU membaca atau menulis data, lokasi memori, apakah port gitu ya, melalui saluran bus data tadi ataupun saluran data bus tadi. Banyak piranti akan terhubung pada database, namun hanya ada satu piranti yang aktif dalam satu waktu akses. Jadi hanya satu saja yang boleh dipakai pada saat satu waktu akses. Setiap piranti yang terhubung ke database harus menggunakan three-state buffer sehingga dapat berkeadaan fault ataupun berimpedansi tinggi jika tidak sedang digunakan. Mikroprosesor standar yang memiliki saluran bus datanya 8 bit yang memiliki data 8 bit dua arah gitu ya. Artinya itu adalah alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel. Ya, baik dari MPU ke unit lain maupun MPU lain maupun MPU atau dari unit lain masuk ke dalam MPU. Nah, kemudian ada namanya al dat apa bus alamat ataupun address bus. Jadi di sini untuk menetapkan kemana data itu dikirim atau dari mana data itu diambil, disinilah dimanfaatkannya address bus. Bus alamat bertugas menetapkan dan memilih satu lokasi memori atau satu lokasi I/O yang hendak akan diakses. Jadi dia sama juga, dia terdiri dari 16, 20, 24 atau lebih saluran sinyal paralel. Nah, pada saluran CPU mengirim alamat lokasi memori yang akan ditulisi atau lokasi memori yang akan dibaca. Ini kalau seandainya dia berhubungan dengan memori. Jadi alamatnya jelas mau dikirim kemana atau alamatnya jelas mau diambil dari mana. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit address busnya. Jika jumlah bit address bus adalah n, maka jumlah lokasi memori yang dapat dialamati adalah 2 pangkat n, berarti 2 pangkat n. Kontrol bus, bus kendali. Jadi dia ada lagi bagian saluran sebagai pengendali. Dia terdiri dari 4 sampai 10 saluran yang secara paralel. Nah, CPU mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus kendali. Bentuk-bentuk bus kendali adalah pembacaan memori, penulisan ke memori, pembacaan port I/O, penulisan port I/O, reset, interrupt, memory request, I/O request, dan sebagainya tergantung dari jenis CPU masing-masing. Nah, bus kendali adalah seperangkat bit pengendali yang berfungsi mengatur, menyerampakkan memori, menyerampakkan I/O, penjadwalan MPU, interupsi, DMA, pembentuk clock, dan reset. Nah, kalau kita lihat komputer mikro ataupun mikrokomputer tadi, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ya jadi di sini ada bagian input, output gitu ya, yang
kontrol oleh port I/O. Kemudian untuk masing-masing penghubungnya itu ada bus, ya, data bus untuk bus datanya, kontrol bus sebagai pengendali bus pengendalinya, address bus untuk menentukan ataupun mengambil alamat busnya. Ya, kemudian ada bagian processingnya serta bagian memori. Nah, ini standar untuk mikrokomputer yang kita jelaskan di slide awal tadi. Nah, kita kembali ke memori, beralih ke memori. Bagian memori merupakan gabungan dari memori elektronik RWM, ini yang baca tulis, read write memory, dan ROM, read only memory, hanya sekedar baca. Di samping juga magnetic floppy disk, magnetic hard disk atau laser optical disk, CD, DVD, Blu-ray dan lain sebagainya. Ini yang konsepnya memori eksternal. Pemakaian memori memiliki dua tujuan. Yang pertama itu menyimpan kode biner untuk urutan instruksi yang disebut dengan program. Kedua, menyimpan kode biner data selama komputer bekerja. Ya, jadi ada dua tujuan penggunaan pemakaian dari memori. I/O. I/O itu merupakan bagian yang memungkinkan komputer untuk mengambil data dari luar atau mengirim data keluar. Nah, periferalnya itu semacam keyboard gitu ya. Ada terminal video monitor, printer, modem yang dihubungkan dengan bagian dari I/O. Nanti yang digunakan untuk interface bus komputer ke peralatan luar disebut port. Nah, jadi I/O ini interface-nya itu disebut sebagai port. Ada port USB gitu ya. Ada port VGA, ada port HDMI dan lain sebagainya. CPU, ini yang tadi CPU tadi. Dia bekerja mengendalikan operasi komputer karena yang konsepnya sebagai processing. CPU mengambil kode biner instruksi dari memori, kemudian mendekode instruksi tersebut dalam urutan aksi yang sangat sederhana. Nah, sebuah CPU itu terdiri dari ALU, Arithmetic Logic Unit, yang dapat menghubungkan fungsi penjumlahan, add, pengurangan, subtract, logic OR, add, invert, ataupun sort. CPU juga memiliki register-register. Nah, register nanti bakalan kita bahas berikutnya gitu ya. Salah satu register dari CPU berfungsi sebagai pencacah alamat program counter PCI yang digunakan untuk memegang alamat sebuah instruksi atau data berikutnya yang akan diambil dari memori, register umum atau alamat I/O. CPU juga memiliki bagian penting yang disebut dengan CU, bukan CU babai gitu ya. Artinya dia sebagai unit bagian dari pengontrol ataupun disebut dengan control unit yang bekerja membangkitkan sinyal kendali. Nah, kemudian di sini ada istilah ASF, ada hardware. Nah, ini hardware kita sudah tahu ini perangkat basic dari serangkaian komponen elektronik gitu ya. Artinya perangkat keras bisa disentuh gitu ya. Kemudian ada software, jadi merujuk pada pengertian yang disebut dengan program ataupun instruksi-instruksi yang ada di dalam komputer. Kemudian ada firmware. Firmware ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi program disimpan dalam ROM atau dalam bentuk media penyimpanan lain yang berisi informasi secara permanen. Firmware dalam keadaan off. Jadi dia tidak hilang, tidak apa dan sebagainya. Nah, di sini ada istilah execute sequence. Ya, jadi sebuah mikroprosesor harus dapat melakukan proses. Yang pertama itu ada fetch data atau mengambil data baik dari memori maupun dari I/O dengan proses read data. Proses data atau mengolah data dalam salah satu operasi aritmatik atau logik. Write data atau menulis data ke memori atau I/O. Fetch instruction atau mengambil instruksi yaitu membaca instruksi dari memori. Interpret instruction atau menerjemahkan instruksi. Instruksi harus didekode untuk menentukan aksi dari suatu instruksi yang harus dilakukan. Ini yang disebut sebagai execute sequence. Nah, ini ada contoh program menggunakan 3 perintah. Jadi ada programnya itu yang pertama masukkan sebuah nilai dari keyboard yang terhubung ke port pada alamat 05H. Kemudian menambahkan dengan 7 dari nilai yang terbaca. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di dalam display yang terhubung ke port 02H. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya ada keyboard ya, yang alamat portnya itu adalah 05 yang sudah ditulis, kemudian yang masuk ke dalam piranti I/O. Kemudian di dalam CPU nanti akan ditambahkan dengan nilai 7 dari yang terbaca tadi.
Kemudian nanti hasilnya itu dilakukan ataupun ditampilkan ke dalam display. Apakah itu monitor, LCD dan sebagainya, itu terhubung di alamat portnya itu adalah 02H. Jadi kalau kita gambarkan seperti gambar yang ada di tertera di layar. Nah, jadi program yang dijalankan itu ada 3. Cuman yang menjadi dia bagian execute sequence-nya itu adalah ada bagian per alamat memori. Ada isinya, kemudian ada operasinya. Nah, alamat memori yang pertama itu 00100H. Isinya itu 1110, 0100 berdasarkan gambar yang tadi. Ya, kemudian ada alamatnya itu kalau seandainya isinya itu dalam bentuk hexa. Operasinya apa? Input from. Ya, artinya dia mau mengambil ataupun membaca dari input. Kemudian apalagi yang dikerjakan? Operasi berikutnya, dia dari port mana? Ya, nah nilainya portnya itu ada di 05H. Apa instruksi selanjutnya? Dia menambahkan nilai terbaca dengan 7. Nah, berarti operasinya adalah operasi add. Nah, instruksi berikutnya adalah nilai 7-nya. Berarti yang add tadi ditambah dengan 07H. Seperti yang ada di tabel baris di bawahnya. Nah, kalau sudah, itu ada output tuh. Mau ditampilkan ke mana? Tampilkan itu lewat ke port 02. Nah, jadi itulah step pengerjaan operasi instruksi dari 3 program untuk membaca input, menambahkan nilai, dan menghasilkan ataupun mengeluarkan hasil ke display. Nah, jadi untuk rangkuman operasi komputer sederhana itu, CPU melakukan fetching data instruksi atau data dari memori. Jadi dia membaca memori dengan mengeluarkan alamat memori yang diakses melalui address bus dan sinyal pembacaan memori melalui control bus. Instruksi ataupun data dalam memori yang teralamati dikirim dari memori ke CPU melalui data bus. CPU dapat menulis data dalam RAM dengan mengirim keluar sebuah alamat melalui address bus, mengirim data melalui data bus, dan membagikan sinyal kendali penulisan melalui control bus. Nah, untuk membaca data dari port, CPU mengirim alamat port melalui address bus dan mengirim sinyal pembacaan I/O melalui control bus. Data dari port dialihkan ke CPU melalui data bus. Nah, jadi kondisi busnya di sana. Untuk menulis data ke port CPU, mengirim alamat port melalui address bus dan mengirim sinyal penulisan I/O melalui control bus. Data dari CPU dialihkan ke port melalui data bus. Komputer fetch setiap instruksi program akan program dalam sequence gitu yang mendekod instruksi dan mengeksekusinya. Nah, ini ada jenis-jenis komputer, ini tidak perlu dijelaskan, jadi silakan nanti dicek. Kemudian ini juga, jadi mainframe itu apa gitu ya, mini komputer itu apa, jadi di sini ada jenis-jenis komputer lagi. Ini silakan dibaca nanti. Dan ini rangkumannya, komputer atau mikrokomputer ataupun mikrokomputer tersusun dari CPU, memori, dan beberapa rangkaian I/O. Yang tadi, ketiga bagian tersebut dihubungkan satu sama lain menggunakan saluran yang disebut bus. Ada data bus, alamat bus, control bus. Sekuen dari instruksi atau program untuk sebuah program disimpan dalam bentuk kode biner dalam lokasi-lokasi memori. CPU melakukan langkah pengambilan sebuah instruksi dari memori mendekod instruksi tersebut untuk menetapkan aksi apa yang harus dikerjakan. CPU dalam sebuah mikrokomputer disebut dengan mikroprosesor. Jadi di sana ketemunya kata mikroprosesor. Ini ada perkembangan mikroprosesor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini cara umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan mikroprosesor adalah dengan klasifikasi atas dasar jumlah bit kerja dari ALU, jumlah bit address bus atau jumlah bit address. Mikroprosesor yang pertama kali ditemukan adalah seri 4004 yang pertama sekali, produksi tahun 71. Jadi dia terdiri dari 2300 transistor PMOS dengan data 4 bit. Digunakan sebagai CPU pada kalkulator. Nah, kalkulator pertama itu menggunakan seri mikroprosesor 4004. Para insinyur pada saat itu telah memprediksikan bahwa mikroprosesor akan menggantikan hampir semua peralatan kombinasional atau sekuensial. Karena fungsinya sangat fleksibel, hanya dengan merubah program tanpa mendesain hardware. Kemudian pada tahun 1972, Intel melahirkan
by microprocessor gitu, yang kedua yang diberi nama 8008 seperti yang kita awal bicara di depan tadi ada yang komputer 8 bit. Lalu pada tahun 1974 Intel memperkenalkan 8080 dengan instruksi jauh lebih banyak. 8080 disebut sebagai mikroprosesor generasi kedua. Kira setelah Intel memproduksi 8080, kemudian muncul Motorola mengeluarkan MC 6800 dengan 8 bit data. Di samping itu juga Zilog mengeluarkan mikroprosesor Z80 CPU. Nah, untuk development control teknologinya, arah pengembangan mikroprosesor juga pada sistem kendali. Jadi, tidak hanya yang sifatnya seperti general purpose kemarin, juga digunakan sebagai bagian dari untuk pengontrol kendali yang disebut sebagai smart. Kendali mesin yang disebut sebagai smart dalam tanda kutip gitu ya. Jadi sebagai alat-alat pintar gitu. Nah, contohnya misal semacam oven microwave, mesin cuci, mesin jahit, sistem pengapian, peralatan mikroprosesor semacam ini disebut microcontroller. Nah, ini kata kuncinya. Intel mengeluarkan 8051, Motorola mengeluarkan MC 6801. Jadi, setelah adanya mikroprosesor, mulai ada pengembangan dari teknologi ini yang digunakan sebagai bagian dari special purpose computer. Nah, jadi hanya untuk mengendalikan perangkat-perangkat dengan fungsi saja ataupun hanya ada satu fungsi saja. Nah, inilah kenapa muncul yang namanya microcontroller. Nah, ini yang GPU yang secara umum. Di arah pengembangan mikroprosesor yang ketiga adalah CPU untuk keperluan umum atau dalam bahasa asing disebut general purpose CPU ataupun general purpose komputer yang digunakan pada komputer semacam PC. Nah, setelah Intel memproduksi 8085, Motorola itu juga memproduksi MC 6800. Motorola kemudian memproduksi MC 6809. Instruksinya itu sudah 16 bit dari yang 8 bit awal. Nah, pada tahun 1978 Intel mengeluarkan 8086. Dia juga menggunakan pengolahan data 16 bit full gitu. Banyak mikroprosesor 16 bit kemudian bermunculan. Ada Texas Instruments mengeluarkan seri 9900. Segera setelah Intel mengeluarkan 8086. Motorola juga mengeluarkan 68000 dengan kemampuan 16 bit dan dapat mengalami jutaan. Nah, ini yang untuk mikroprosesor 16 bit, jadi digunakan sebagai CPU pada komputer mikro dengan seri XT. Terminologi 16 bit artinya Arithmetic Logic Unit, Internal Register, dan kebanyakan instruksinya dirancang bekerja dengan 16 bit binary word. 8086 memiliki 16 bit data bus, sehingga ia dapat membaca data dari dan menulis data ke memori, dan port masing-masing 16 bit atau 8 bit pada satu satuan waktu. 8086 memiliki address bus 20 bit sehingga dapat mengalamati memori sebanyak 220 atau 1.048.576 lokasi memori. Nah, Intel 8088 memiliki ALU yang sama dan register yang sama dan juga instruction set yang sama dengan 8086. Bedanya yang 8088 memiliki data bus hanya 8 bit sehingga 8088 hanya dapat mengakses data 8 bit dari memori atau port. Untuk membaca 16 bit Word 8088 harus melakukan dalam 2 kali proses. Nah, jadi konsep bit komputer seperti itu. Intel 80186 merupakan pengembang dari 8086 dan 8088. Tambahan yang ada pada 80186 atau 80188 masing-masing memiliki peranti peripheral program terintegrasi. Intel 80286 adalah advance versi dari 8086, khusus dirancang sebagai CPU multi-user atau multitasking mikrokomputer yang digunakan sebagai CPU pada IBM PC atau AT. Nah, untuk internal arsitektur 8086 memahami kerja mikroprosesor dapat dipelajari dari bagaimana CPU mengirim alamat keluar. Ini sama seperti penjelasan secara general di atas tadi. Ya, jadi dia mengirim sinyal kontrol, membaca instruksi, data pada internal register, mengirim keluar dan membaca dari keyport atau memori. CPU dibagi menjadi dua bagian fungsi khusus yang disebut sebagai BU, sebagai bus interface unit, dan EU, execution unit. Nah, bagian BU
itu mengirim keluar alamat, mengambil instruksi dari memori, membaca data dari port dan memori, serta menulis data ke port atau memori. Dengan kata lain, BIO menangani semua transfer data dan penyelamatan pada bus untuk unit eksekusi. Untuk meningkatkan kecepatan eksekusi program, BIO mengambil sebanyak 7 byte instruksi yang ditahan di EU dengan menggunakan prinsip first in first out. Tahu ya, konsep prinsip first in first out, dia yang datang duluan, dia yang keluar duluan. Jadi pada register disebut sebagai WI. Nah, BIO kembali dapat melakukan pengambilan byte instruksi jika EU telah selesai mendecoding instruksi dan eksekusi instruksi tanpa membutuhkan bus. Jika EU siap untuk instruksi berikutnya, EU membaca instruksi dari QI pada BIO. Cara ini lebih cepat dalam hal pengiriman alamat pada sistem memori dan menunggu memori untuk mengirimkan kembali byte instruksi berikutnya. Mengambil instruksi berikutnya pada saat sebuah instruksi sedang dieksekusi disebut pipelining. Ya, segmen register itu BIO memiliki segmen register 16 bit, jadi diantaranya itu adalah register core segmen CS, register stack segmen SS, register extra segmen ES, dan register data segmen OS. Pengelompokannya itu untuk mikroprosesor sebagai komponen utama dalam sistem mikroprosesor dapat dikelompokkan menurut yang pertama itu bisa teknologi yang digunakan, yang kedua jumlah bit data, yang ketiga kemampuan ataupun karakteristik dari mikroprosesor. Jadi seri-seri mikroprosesor itu tergantung dari tiga pengelompokan ini, apakah dia dikelompokkan berdasarkan teknologinya atau jumlah bit datanya ataupun kemampuan dan karakteristiknya. Nah, ini ada tabelnya, nanti silakan dibaca saja. Nah, dari mulai komputer 4 bit. Nah, berikutnya untuk pengelompokan mikroprosesor, jadi di samping teknologi PMOS, Metal Offset Semiconductor Kanal P, dan teknologi NMOS, Metal Offset Semiconductor Kanal N gitu ya. Yang paling banyak digunakan sebagai teknologi pembuatan mikroprosesor masih ada teknologi lain. Pertama itu ada CMOS, ada bipolar jenis AC, ada bipolar jenis Schottky, bipolar jenis I2L. Nah, jadi banyak sekali bahan ataupun jenis yang digunakan dalam pembuatan mikroprosesor. Dalam memilih komponen mikroprosesor, beberapa hal pertimbangan perlu dikaji. Jadi pertimbangan itu sistem meliputi karakteristik, jumlah supplier, harga, dan ketersediaan. Pertimbangan luarnya meliputi jumlah bit data, macam ataupun kemampuan dan waktu instruksi, dan macam bahasanya. Nah, ini untuk clock, pewaktuan tadi merupakan bagian dari sistem mikroprosesor yang mengatur denyut kerja MPU. Sehingga frekuensi clock berkaitan dengan kecepatan kerja komputer. Beberapa jenis MPU ada yang menggunakan detak sistem tunggal dan ada juga sistem ganda. Detak dapat dibangkitkan menggunakan sistem diskrit atau IC khusus. Jadi Intel itu memperkenalkan ada IC 8224 untuk penggerak detaknya. MPU dalam suatu mikroprosesor ketika menjalankan fungsinya sebagai pengendali sistem bekerja sebagai pengendali sistem, juga sekaligus pengendali bus atau saluran, juga dikendalikan oleh alat luar, ada alat I/O-nya. Penyerampakan memori dan penyerampakan I/O pada intinya analogis, digunakan prosedur tebak tangan, reverse handshake, di jaringan juga ada istilah ini. Dalam operasi baca, suatu sistem sinyal siap atau ready akan menunjukkan tersedianya data. Kemudian data dialihkan ke bus data. Pada beberapa alat I/O dibangkitkan untuk sinyal pengakuan atau acknowledge untuk memberitahukan penerimaan data. Pembangkitan sinyal pengakuan ini menggunakan sistem tak serempak asinkron. Pada sistem sinkron tidak perlukan adanya pembangkit sinyal pengakuan. Ini untuk pengendalian sistem mikroprosesor. Jadi di sini ada proses three-way handshake gitu ya, yang sama dengan kondisi ketersediaan host to host di dalam jaringan juga seperti itu. Nah, jadi ada sinyal ready sebelum data itu siap dialihkan. Ciri dari sistem sinkron itu adalah kecepatan yang lebih tinggi, jumlah saluran bus pengendali lebih sedikit, pembatasan kecepatan pada alat I/O. Sedangkan pada sistem asinkron cirinya itu adalah jumlah saluran bus pengendali lebih banyak, memungkinkan penggunaan peranti berkecepatan berbeda dalam satu sistem yang sama. Nah, kira-kira untuk mikroprosesor sekian dulu. Ya, karena untuk mikroprosesor sendiri itu materinya sangat banyak sekali, bahkan ketika kita melihat bukunya ada yang setebal kamus,
hanya untuk membahas bagaimana proses mikroprosesor itu bekerja. Ya, jadi untuk penambahan materinya silahkan dicari materi-materi lain tentang mikroprosesor, karena materi berikutnya kita akan lanjut ke materi mikrokontroler. Mikroprosesor hanya pengenalan dasar, bahwasannya di dalam mikrokontroler itu ada bagian prosesornya ataupun bagian processingnya ataupun bagian CPU-nya, Central Processing Unit. Oke, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.